Dalam konteks hukum, ada pertanyaan begini. Ada dua orang melakukan perbuatan yang sama, mengakibatkan orang meninggal. Tetapi kenapa hukumannya kok berbeda? Jawabannya adalah karena mens reanya berbeda. Pada prinsipnya, keadilan tidak hanya menilai apa yang dilihat, tetapi juga apa yang ada dalam pikiran pelaku saat melakukan perbuatan. Jadi, ada hubungan antara batin dan perbuatan. Disinilah konsep mens rea memperoleh relevansinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sahabat Nusantara, dalam kesempatan ini saya ingin membahas istilah dalam hukum pidana, yaitu mens rea. Mens rea merupakan frasa yang belakangan sangat viral di media sosial. Apalagi setelah komika papan atas di negeri ini menggunakannya sebagai tema dalam pertunjukannya. Saking viralnya, sampai-sampai menjadi bahan diskusi mulai dari warung kopi hingga di gedung DPR RI Senayan. Sementara itu, masyarakat awam seperti saya semakin bingung ketika para intelektual dan para pakar justru berbeda pendapat dalam memberi makna pada istilah tersebut. Sebagai contoh, pada sebuah acara dengar pendapat antara Kejaksaan Agung dengan DPR RI, ada seorang anggota DPR sempat mengartikan bahwa mens rea ini artinya adalah niat. Ya, niat saja, artinya yang berarti bisa niat baik dan juga bisa niat buruk. Sementara itu di acara lain, kalau tidak salah di Rakyat Bersuara, ada seorang pakar hukum menegaskan bahwa mens rea itu artinya ya niat jahat. Jadi apapun yang dilakukan ya niatnya jahat. Kondisi inilah yang membuat saya sebagai bagian dari masyarakat yang awam berusaha untuk mencari jawaban tentang makna, fungsi di bidang hukum dan kaitannya dengan masalah sosial dan budaya. Menurut bahasa hukum, mens rea berasal dari bahasa Latin yang artinya mens adalah batin atau pikiran, rea adalah bersalah. Jadi mens rea artinya adalah keadaan batin yang bersalah atau guilty mind. Sedangkan menurut yuridis, unsur kesalahan subjektif dalam diri pelaku pada saat perbuatan pidana dilakukan yang menunjukkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya. Itulah sebabnya fungsi mens rea sangat penting untuk kita bicarakan. Fungsi pertama dari mens rea adalah sebagai alat diferensiasi antara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan yang terjadi karena kelalaian. Fungsi yang kedua adalah sebagai dasar untuk menentukan derajat kesalahan yang pada gilirannya mempengaruhi berat ringannya pidana. Fungsi yang ketiga sebagai instrumen keadilan karena hukum modern tidak dimaksudkan untuk menghukum akibat semata, melainkan kesalahan yang juga menyertainya. Jadi intinya tanpa mens rea
hukum pidana akan berubah menjadi sistem yang mekanis dan represif. Ketiga, kategori mens rea, kesengajaan. Dalam bentuk ini, pelaku memang menghendaki akibat tertentu sebagai tujuan dari perbuatannya. Akibat yang terjadi merupakan realisasi dari kehendak batin pelaku. Secara teoritis, ini adalah bentuk kesalahan yang paling kuat karena terdapat kesatuan antara kehendak dan akibat. Dalam struktur pertanggungjawaban pidana, bentuk ini umumnya dikenai ancaman pidana paling berat. Contoh 1. Seorang pria merencanakan pembunuhan terhadap seorang perempuan dengan media racun. Dan rencana tersebut dilakukan sehingga korban meninggal dunia. Dalam konteks ini, pelaku menyadari dan menghendaki korban meninggal. Oleh karenanya, mens rea terbukti sangat kuat. Contoh kedua, seorang atau sekelompok orang mendirikan sebuah perusahaan dengan tujuan untuk menipu banyak orang dengan dalih investasi, apakah itu trading, dan lain-lain sebagainya. Dalam hal ini, pelaku memang bertujuan untuk menipu dan menyadari bahwa banyak orang akan rugi yang mungkin saja karena itu akan membuat mereka sengsara hidupnya atau bahkan bisa hancur masa depannya. Dengan demikian, mens rea terbukti kuat seperti pada kasus pertama dan hukuman pidananya juga berat. Kategori kedua, kesengajaan dengan kepastian akibat. Dalam situasi ini, akibat tertentu bukanlah tujuan utama dari pelaku, tetapi pelaku mengetahui dengan pasti bahwa akibat tersebut akan terjadi sebagai konsekuensi dari tindakannya. Pengetahuan akan kepastian akibat ini cukup untuk mengkualifikasikan perbuatannya sebagai kesengajaan. Dengan kata lain, hukum memandang bahwa kesadaran atas kepastian akibat sama bobotnya dengan kehendak langsung terhadap akibat tersebut. Hal ini, pelaku menyadari betul bahwa penjaga gedung akan menjadi korban dan terbunuh. Namun dia tetap melakukannya. Contoh kasus adalah balapan liar di jalan umum. Beberapa pemuda melakukan balapan motor liar di jalan umum sehingga menabrak penyeberang jalan hingga tewas. Korban tewas ini bukan tujuan utama, namun pelaku menyadari bahwa peristiwa ini ternyata terjadi. Dengan demikian, kategori ini dianggap sebagai kesengajaan dan mens rea tetap ada dan tetap harus dipidana. Kategori terakhir atau yang keempat adalah kealpaan atau kelalaian yang dalam istilah hukum disebut culpa. Dalam kealpaan, pelaku tidak menghendaki akibat dan tidak pula secara sadar menerima risiko terjadinya akibat tersebut. Akan tetapi, akibat terjadi karena pelaku tidak menjalankan standar kehati-hatian yang semestinya. Dengan demikian, kealpaan tetap merupakan bentuk kesalahan, tetapi derajatnya lebih rendah dibandingkan dengan kesengajaan. Perbedaan antara dolus eventualis dan culpa
seringkali menjadi wilayah analisis yang paling subtil dalam praktik peradilan. Sebagai contoh, pengemudi yang ngantuk tetap menjalankan mobil. Seorang pengemudi yang dalam kondisi mengantuk tetap menjalankan mobilnya sehingga menabrak pengendara motor hingga tewas. Mens rea tidak relevan, namun tetap harus dipidana. Sekarang marilah kita masuk ke hubungan mens rea dengan budaya. Mens rea merupakan rasa bersalah yang lahir dari kesadaran batin yang bersumber pada hati nurani, empati, dan kejujuran. Kesadaran batin hanya akan tumbuh pada masyarakat yang punya akar budaya yang kuat. Itulah sebabnya kebenaran hukum tidak pernah sama antara bangsa yang satu dengan yang lain. Kebenaran akan lahir dan dipengaruhi oleh tingkat peradaban, adat istiadat, keyakinan, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Ketika akses kebudayaan dapat tersalur dengan lancar ke alam bawah sadar seseorang, maka akan terbentuklah kesadaran batin yang subur dan akan menjaga dan mengontrol sikap perilaku orang tersebut dalam kehidupan sosial. Kesadaranlah yang bisa membedakan antara baik dan buruk, salah dan benar, sehingga kita bisa menentukan apa yang terbaik untuk kita lakukan. Hakikatnya, kebenaran hukum adalah kebenaran relatif yang lahir atas kesepakatan bersama. Tidak ada kebenaran yang hakiki, karena kebenaran hakiki hanya milik Sang Pencipta. Akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa makna mens rea adalah rasa bersalah pada batin pelaku, atau biasa disebut dengan guilty mind, yang melandasi suatu perbuatan dilakukan. Yang kedua, fungsi mens rea adalah untuk mengukur bobot unsur pidana guna menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Ketiga, dalam hukum modern, hukuman diberikan bukan sekedar melihat akibatnya, namun juga apa yang ada dalam pikiran saat melakukannya. Pada dasarnya, kesadaran batin, kemudian empati maupun kejujuran itu hanya akan tumbuh subur di lingkungan yang mempunyai akar budaya yang kuat. Pada hakikatnya, hanya kesadaran batin, empati, dan kejujuranlah yang dapat mengontrol dan mengendalikan sikap perilaku seseorang. Pada akhirnya, keadilan tidak hanya bertanya, apa yang kamu lakukan, tetapi juga apa yang ada dalam pikiranmu ketika kamu melakukannya. Setelah nonton video ini dari awal, saya rasa teman-teman mulai memahami apa itu mens rea, baik makna, fungsi, dan kategorinya di dalam konstruksi bangunan hukum. Untuk itu berikut saya punya 2 kasus yang mungkin bisa dijadikan bahan analisis sehingga kita memahami secara utuh tentang apa makna mens rea. Kasus yang pertama,
Sepasang suami istri sedang berada di tepi jalan. Tiba-tiba datang pencopet bersenjata tajam, kemudian merampas tas sang istri dan membawanya kabur. Secara spontan sang suami segera mengejar sang pencopet. Namun naas, saat melarikan diri, pencopet tersebut jatuh ke bawah kolong truk, tergilas dan akhirnya meninggal seketika. Kasus kedua, seorang pria memasang kabel bermuatan listrik di pagar rumahnya dengan tujuan agar tidak ada penjahat yang berani masuk ke pekarangannya. Namun naas, ketika ada anak kecil yang lewat, tidak sengaja menyentuh pagar tersebut. Akhirnya tersengat listrik dan akibatnya meninggal. Dalam kedua kasus ini, adakah tindak pidana yang terjadi dan siapa yang harus mempertanggungjawabkannya? Nah, sekarang dari dua kasus tersebut teman-teman dapat mencoba untuk menganalisa dan memasukkan masing-masing kasus ke dalam kategori yang mana dan apa alasannya. Setelah itu, tuliskanlah komentar Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika dirasa bermanfaat, tolong diberi komentar, like, dan share ke teman-teman yang lain agar dapat menambah pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om, Santi, Santi, Om.